Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan web programming 3. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan laporan peminjaman dan setting untuk akses klien dan servernya. Kita buka dulu materinya di sini. Pertama, untuk membuat halaman laporan peminjaman, ya, ada beberapa coding yang kita butuhkan karena nanti outputnya di sini masih sama ya seperti laporan sebelumnya, yaitu cetak printer, cetak PDF dan ekspor ke format Excel. Nah, di sini pada menu laporan pada sidebar kita telah membuat link menuju fungsi laporan pinjam. Nah, kita lihat di sidebarnya ya. Di sidebar ini ya, di menu laporan peminjaman. Nah, ini sudah diarahkan ke controller laporan lalu ke function laporan pinjam. Nah, makanya di sini kita akan buat function laporan pinjam di controller laporan. Nah, kita buka dulu di controller laporan. Nah, di sini nanti kalian tambahkan function laporan pinjam. Ya. Nah, yang ini function laporan pinjam. Kita tambahkan di sini function laporan pinjam. Nah, kemudian buka kurung kerawal. Nah, setelah functionnya dibuat, kalian nanti tambahkan coding untuk functionnya ya. Nih, dari mulai awal di sini sampai dengan ini. Ya, sampai dengan load view templates footer. Nah, dimasukkan dulu ya, kalian tambahkan dulu codingnya untuk melengkapi function tersebut. Nah, ini coding untuk laporan pinjam ya di functionnya pada controller laporan. Nah, di sini selanjutnya ini jangan lupa kalau misalkan kalian mau membuat ke bawah seperti ini, codingnya juga boleh, ataupun mau dibuat ke samping seperti ini. Nah, misalkan kalian mau bikin SQL-nya cukup satu baris saja, boleh, silahkan. Nah, kalau mau ke bawah seperti tadi ya, dipisahkan oleh koma. Nah, ini seperti ini satu baris. Nah, selanjutnya di sini dia melibatkan 3 tabel ya. Tabel pinjam, detail pinjam, dan buku. Ya. Nih. Ya, melibatkan tabel pinjam, detail pinjam, user, dan buku. 4 ya, 4 tabel. Ya, ada user di sini. Ada 4 tabel dilibatkan. Nah, selanjutnya kita buat view-nya. View untuk laporan pinjam itu ada di view folder pinjam, bikin laporan pinjam di dalamnya. Kita buka dulu view-nya. Buka view pinjam, kemudian di sini bikin laporan ya. Pinjam titik PHP. Nah, filenya sudah dibentuk, tinggal dimasukkan codingnya. Nah, di sini dari mulai begin ya, begin page content, kalian buat sampai dengan end of main content ya, dimasukkan codingnya di file tadi ya, di file strip laporan strip pinjam titik PHP ya, kalian masukkan ke situ. Nah, ini coding untuk laporan pinjamnya ya, view-nya ya, dari sisi view. Kalau sudah, di sini diperhatikan di laporan peminjaman itu tetap dia memakai 3 poin laporan sama seperti buku, yaitu versi PDF ya, versi cetak atau print, kemudian versi
Excel ya, ini ada 3. Kemudian ya pengiriman datanya kombinasi antara 4 tabel, tabel pinjam, detail pinjam, user dan buku. Ya di sini nih kombinasinya. Selanjutnya, nah kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya apakah laporan pinjam tersebut ya tampil atau tidak. Nah, di sini ada laporan peminjaman, diklik. Nah, ini nampil ya, laporan data peminjaman. Ada print, ada PDF, ada Excel. Nah, 3 kombinasi untuk versi laporannya. Nah, selanjutnya kalau sudah ditampilkan, nah sekarang kita buat untuk versi printnya ya, versi yang pertama. Nah, ini versi print. Selanjutnya kita buat untuk versi print. Untuk versi print, yang diperhatikan adalah ketika di view laporan pinjam .php, di situ akan mengarahkan URL-nya ke controller laporan, kemudian ke function cetak laporan pinjam ya. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, di sini untuk versi print ya, versi print. Nah, ini nih print. Dia akan mengarahkan ke URL controller laporan lalu ke function cetak laporan pinjam. Ya, kita buka controller laporannya di sini. Nah, di sini kita tambahkan satu function baru ya untuk mendukung fungsi print, public function cetak laporan pinjam. Cetak laporan pinjam. Nah, di sini kalau fungsinya sudah dibuat, nah di sini kalian tambahkan codingnya untuk functionnya nih. Ya, kalian tambahkan coding ini ke function tadi. Ini function cetak laporan pinjam sudah ada codingnya. Kalau misalkan kalian membuatnya ke bawah seperti ini boleh gitu ya. Pisahkan dengan koma terus kalian lanjutkan ke bawah silahkan, atau membuat seperti ini ya semuanya ke kanan ya, kalian buat ke kanan SQL-nya atau query-nya boleh silahkan. Kemudian setelah function cetak laporan pinjam dibuat, kita buat view-nya ya, karena di sini memanggil view laporan print pinjam ya yang ada di folder pinjam. Nah, makanya kita buat view-nya ya di folder pinjam, view, kemudian pinjam di sini. Kemudian kita buat namanya laporan print pinjam ya. New file, laporan print pinjam .php. Nah, sudah terbuat filenya. Sekarang tinggal dimasukkan codingnya. Ya, di sini yang untuk laporan print pinjam dari mulai atas sampai dengan terakhir di HTML ini. Ya, nanti kalau sudah kita tes hasilnya. Ya, kalian masukkan ke file tadi. Nah, ini coding untuk laporan print pinjam. Ya, yang tadi sesuai modul dimasukkan ke file laporan print pinjam PHP. Nah, selanjutnya kita coba ya running apakah bisa atau tidak. Kita tes ya. Nah, ini untuk yang bagian printnya ya, sebelah paling kiri yang warna biru. Nah, kita klik. Nah, berhasil ya. Ini konfirmasi untuk printnya ya, ini filenya, kemudian ini notifikasi untuk printnya. Berarti
eksekusi untuk tombol cetak printnya ini berhasil ya, bisa jalan. Nah, selanjutnya kalau ini sudah berhasil, kita pindah ke yang selanjutnya adalah versi PDF ya, versi PDF. Berarti ini saya cancel dulu, saya back. Berarti kita akan pindah ke sebelahnya yang ini untuk yang versi PDF ya. Untuk laporan peminjaman versi PDF, nah di sini URL-nya akan mengarahkan ke controller laporan, kemudian function laporan pinjam PDF ya, sesuai yang ada di sini. Nah, di sini kan dia diarahkan ke controller laporan, kemudian ke function laporan pinjam PDF. Berarti kita kembali lagi ke controller laporan, kemudian kita buat function baru, public function laporan pinjam PDF ya. Oke, laporan pinjam PDF ya, sesuai yang diminta di sini ya, laporan pinjam PDF. Nah, kalau sudah, nah dimasukkan nih coding untuk yang laporan pinjam PDF-nya. Ya, dari awal sampai dengan akhir di sini. Nanti baru kita bikin view-nya. Nah, ini isi coding untuk function laporan pinjam PDF ya. Dari awal sampai akhir yang tadi diminta untuk dimasukkan. Selanjutnya, setelah functionnya dimasukkan, kita buat view-nya ya, laporan PDF pinjam nih. Ke folder pinjam, laporan PDF pinjam .php. Ke view, pinjam, bikin file baru, laporan PDF pinjam .php ya. Nah, di sini. Nah, nanti view-nya ya, nah isi kode view-nya, nah kalian masukkan nih tuh, ya dari awal sampai akhir HTML ini. Nanti kita lihat nih, ya kita lihat hasilnya seperti ini atau tidak. Ya silahkan dimasukkan dulu. Nah, ini untuk coding laporan PDF pinjam ya, di bagian view-nya sudah dimasukkan. Nah, berarti kalau view-nya sudah ada, tinggal kita mengetes apakah bagian PDF ini berjalan atau tidak gitu ya. Ya sesuai dengan yang ada di modul, bahwa kalau view-nya sudah ada, nah ini kita tes gitu ya. Kita tes. Kita klik. Nah, ini ada permasalahan. Kenapa? Kita flashback kembali ke laporan PDF buku yang lalu, bahwa pada laporan PDF buku itu terjadi kesalahan karena DOM PDF-nya masih menggunakan yang versi lama ya, sedangkan di sini sudah menggunakan PHP versi 7. Artinya ada proses update DOM PDF dari versi yang lama ke versi 7. Waktu di laporan buku itu kita sudah merubah ya, kita flashback dulu ya ke laporan buku. Di controller laporan, di function cetak, nah function laporan buku PDF. Ya, di sini dia hanya memanggil meload library-nya saja, kemudian meload query-nya ya, kemudian meload view. Sisanya tidak perlu dipakai. Berarti di controller laporan pinjam PDF ya, di sini library-nya pun harus mengikuti library yang waktu itu kita buat baru. Ya, namanya PDF. Kemudian ini query-nya kita pakai, ini view-nya kita pakai. Nah, yang lainnya tidak perlu ya, kita matikan saja karena sudah diwakili di library PDF ya.
Nah, ini saya matikan dulu semuanya, saya nonaktifkan. Jadi kita pakai yang ini saja. Nah, sekarang kita tes. Ya, kita tes ketika coding ini sudah dirubah menggunakan konfigurasi DOM PDF terbaru. Nah, ini masih error, kita refresh. Nah, bisa ya, tampil laporan data peminjaman buku. Ya, karena dia harus mengikuti konfigurasi DOM PDF yang terbaru, sama halnya ketika kita mencetak laporan PDF di laporan buku. Berarti laporan peminjamannya pun juga akan mengikuti konfigurasi DOM PDF yang terbaru. Selanjutnya, setelah versi PDF, ya, kita pindah ke versi Excel ya. Nah, kita pindah pencetakan ke versi Excel. Nah, di sini URL-nya pun akan mengarahkan ke controller laporan, kemudian membuat function baru cetak laporan pinjam, gitu ya. Kita lihat di controllernya, laporan print pinjam ya. Kita buat dulu, kita lihat nih ke laporan pinjam. Nah, ke laporan pinjam. Nah, di sini URL-nya ke ekspor Excel pinjam, sedangkan di modul ya. Nah, ini kan yang pertama tadi ya. Ini untuk yang print. Ya, ini untuk yang PDF, dan yang terakhir URL-nya mengarah ke laporan, kemudian ekspor Excel pinjam. Berarti kita harus membuat ya function ekspor Excel pinjam ya di controller laporan. Kemudian nanti kalian masukkan coding ini ya. Nah, kita buat dulu di controller laporan. Public function export Excel pinjam ya. Kita buat functionnya. Nah, setelah itu masukkan nih ya query-nya, array-nya dan query-nya kalian masukkan ke function tadi. Berikut coding untuk function export Excel pinjam ya, sudah dimasukkan. Di sini di functionnya dia akan meload view export Excel pinjam ya yang ada di folder pinjam. Berarti kita harus buat nih. Di folder pinjam kita buat new file export Excel pinjam ya, titik php. Nah, kalau sudah, lihat codingnya di modul. Di modul di sini untuk view-nya, nah kalian masukkan dari awal sampai akhir ke table ini. Nah, nanti baru kita tes ya, dimasukkan dulu codingnya. Nah, ini sudah berhasil dimasukkan coding untuk ekspor Excel pinjam ya. Selanjutnya kalau view-nya sudah dimasukkan, kita tes ya. Kita tes apakah Excel-nya berhasil atau tidak. Nah, di sini kita tes. Nah, dia mendownload. Kita buka. Saya yes. Nah, ini ya versi Excel-nya. Ya, versi Excel dari laporan data peminjaman buku gitu ya. Berhasil di-download setelah kita memasukkan coding untuk ekspor Excel pinjam ya yang ada di view, kemudian untuk functionnya di sini ya. Nah, functionnya di sini memanggil query untuk mencetak versi Excel-nya. Selanjutnya kita membuat setting akses client server
Syaratnya di sini kalian butuh device satu lagi ya. Untuk HP kalian nanti kalian setting menggunakan dua device. Servernya ada di laptop kalian karena codingnya ada di laptop. Sedangkan kliennya itu nanti dari handphone kalian. Nah, pertama di sini yang harus dilakukan adalah syaratnya projectnya sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi base URL yang ada di file config. Nanti seperti ini. Ya, kita buka dulu codingnya. Nah, file config ini ada di folder config, kemudian config.php. Nah, kalian di sini kalian buka ya. Nanti kan coding kalian di sini ada config base URL localhost pustaka booking tuh ya aslinya. Nah, kalian rubah seperti ini nih, seperti yang diminta di modul ya. Tadinya yang base URL-nya localhost/pustaka booking. Nah, ini kalian ganti string root ya. Kemudian nah di atasnya kalian tambahkan ya coding tambahan seperti ini ya, ada di modul. Nanti kalau sudah selesai, kalian cek ya, kalian cek di komputer kalian ya IP address-nya. Tapi dengan satu syarat, laptop yang kalian pakai dengan handphone nanti yang kalian pakai sebagai klien itu dalam satu jaringan yang sama ya, atau dalam satu wifi yang sama atau hotspot yang sama gitu, nggak boleh beda. Misal komputer ada di hotspot A, tapi handphone kalian itu ada di hotspot B gitu ya, itu nggak akan nyambung. Jadi harus sama-sama satu jaringan ya, satu jaringan wifi atau tethering kalian boleh. Nah, di sini kita cek IP address-nya ya. Di sini ada wifi misalkan. Nah, kalian open network. Nah, di sini ada properties. Kalian scroll saja ke bawah. Nah, ini ada IP address. Ya, ada IP address ini. Nah, ini nanti yang dipakai untuk di klien kalian. Ya, jadi kliennya, handphonenya nanti akan nembak IP ini. Ya, nanti langsung dia bisa kebaca atau tidak. Nah, di sini saya coba, saya sudah mengkonekkan handphone saya dengan laptop dalam satu network. Ya, di sini kita coba masuk. Nah, di sini saya memfasilitasi dengan Zoom saja biar kalian bisa melihat. Saya coba share screen ya dari handphone saya. Nah, ini sudah masuk ya di handphone. Kemudian saya buka browser. Kemudian nanti saya ketikkan ya alamat IP address-nya yang tadi ya. IP address yang tadi saya ketikkan. Nah, saya coba cek lagi ya IP address-nya. Di sini kita cek ulang. Ya, 192.168.0102 gitu ya. 192.168.0102. Nah, di sini saya ketikkan 192 titik 168 titik 0 titik 102 ya. Kemudian slash autentifikasi ya. Autentifikasi. Oke. Kalau sudah di running di handphonenya, enter. Nah, ini not found karena ada kesalahan ya. Nah, kita lihat autentifikasi. Nah, kemudian di IP address-nya kita cek kembali.
192.168.0.102 ya, titik 102. Nah, di sini. Nah, ada yang kurang? Nah, nama projectnya ya, ada yang kurang. Nah, di sini kita edit, ya, kita edit di browsernya. Nama projectnya ya, panggil ya. Jadi ketika IP address itu ditembak, kalian harus panggil nama projectnya juga. Pustaka Booking, ya. Slash, nah baru autentifikasi, ya. Nah, ketika sudah di slash sampai dengan ujung autentifikasi, baru di enter, ya. Nah, masuk ya, bisa ya dari handphone ya. Ini halaman loginnya. Ya, ini halaman loginnya. Sekarang kita coba login. Ya, saya coba login. Kemudian passwordnya saya masukkan. Password salah. Saya masukkan lagi. Nah, masuk ya. Menunya ada di samping. Ini versi handphone. Coba saya putar dulu layar handphone saya biar tampilannya bagus. Oke. Nah, seperti ini bisa diakses. Coba kita klik data buku. Tampil ya. Kemudian data peminjaman juga ada. Lalu laporan peminjaman versi print, coba kita lihat. Ya, tampil juga ya. Nah, ini versi printnya kalau di handphone seperti ini. Nah, jadi untuk semua, nah ini adalah untuk client server yang ada di laptop kalian, ya, webnya, kemudian dikoneksikan ke handphone dengan menggunakan setting konfigurasi yang tadi sudah diminta, seperti modul. Nah, saya rasa ini penyampaian dari saya terkait sampai dengan akhir setting client server di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembahasannya, ya, dan bisa menjadi acuan kalian ketika mendesain webnya seperti ini. Baik, saya akhiri penyampaiannya, ya, pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.